Wallahi, wallahi, siapapun kalian, orangnya yang mengedit foto Habib Umar dengan begitu kejam, wallahi, saya tidak akan pernah ridho dunia hingga akhirat. Nangis teman-teman. Aduh, nangis. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Saya nonton berulang-ulang video ini ya teman-teman. Ngakak. Tetap ngakak saya nonton video ini. Yang dimana orang ini nangis sesenggukan di depan kamera teman-teman. Melaknat orang yang katanya mengedit-ngedit videonya Habib Umar. Video Habib Umar, mungkin ketika Habib Umar melotot, mendelik, matanya mendelik ke sana teman-teman, yang katanya melihat Nabi hadir. Saya dulu ketika masih Muhibbin Habib juga tidak percaya. Saya juga meskipun dulu sebagai Muhibbin Habib ya tidak percaya pada hal-hal seperti ini teman-teman. Karena apa? Bukan tidak percaya karomah. Karomah bukan seperti ini bentuknya. Ya karena apa? Meskipun saya bukan orang yang ilmunya tinggi setinggi pohon pinus, enggak. Saya tetap tidak percaya dengan hal ini. Karena apa? Kalau memang hal seperti ini terjadi, pastilah saya itu mendengar cerita atau hadis-hadis sahih yang berbicara tentang Fatimah, Hasan, Husain, ya, beserta anak-anaknya bisa melihat Nabi Muhammad SAW hadir di majelisnya. Melotot matanya seperti Habib Umar, melotot teman-teman. Habis itu merem dia seolah-olah yang dipelototin itu sudah hilang. Setelah dibuka matanya, bersolawat kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika kita membahas seperti ini, banyak pembelaan-pembelaan yang dimana pembelaannya itu konyol-konyol. Oh enggak, itu tidak melihat Nabi Muhammad SAW hadir. Itu hanya melotot-melotot saja matanya itu, melihat sesuatu yang serem. Terus melihat apa? Melihat apa coba? Ya coba saya tanya kepada kalian semua ini yang membela Umar bin Hafiz ini, apalagi yang nangis-nangis ini. Kira-kira Umar bin Hafiz melihat apa itu? Melotot, setelah itu bersolawat kepada Nabi. Kenapa tidak mengucapkan kepada malaikat? Misalkan kalian ingin mengatakan itu adalah malaikat, melihat malaikat Jibril begitu. Kenapa bukan malaikat Jibril? Kenapa mengucapkan salawat kepada Nabi? Nanti mikir mereka, ngarang-ngarang cerita. Orang-orang pengikut Ba'alawi ini kan hobi, pinter. Oknum-oknumnya kebanyakan pinter mereka ini. Mengarang-ngarang cerita, takhayul, dan khurafat. Jago mereka teman-teman. Apa yang gak ada di mereka ini? Apalagi tradisi-tradisi mereka ini yang sangat konyol-konyol di Indonesia, menjadikan kuburan sebagai tempat ngalap-ngalap berkah. Ke kuburan teman-teman kalau kalian lihat merangkak seperti orang Syiah. Di kuburan ngapain? Zikiran berjam-jam mereka ini. Kuburan mereka muliakan, mereka puja-puji, mereka zikir-zikiran di situ. Yang katanya hajat, semua hajat terkabul di sana. Ke kuburan dibangun-bangun, yang dimana semua dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dilakukan oleh mereka. Tetapi ketika mereka di masjid ngapain teman-teman? Jingkrak, joget di masjid. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dipasang foto-foto di masjid, joget di situ. Ngapain lagi di masjid? Allahul musta'an. Kegilaan-kegilaan seperti ini
mereka ini melakukan di Indonesia dan mengajarkan kepada orang-orang awam yang mereka anggap, orang awam ini kan tidak bisa bahasa Arab, mereka tidak akan bisa baca buku bahasa Arab, ya sudah kita bodoh-bodohi saja. Apakah seperti itu? Saya bertanya ini, nanti dikira saya nuduh-nuduh. Saya bertanya. Allahu Akbar. Ada beberapa poin yang ingin saya bahas di video ini. Yang pertama adalah perkara Muhibbin ini nangis-nangis kepada foto Habib Umar yang diedit-edit katanya. Diedit-edit seperti apa saya tidak tahu. Kalau saya tidak mengedit-edit, tapi saya mereaction video-videonya. Apalagi yang baca Al-Quran itu. Ketika saya membahas bacaan Al-Quran Habib Umar bin Hafiz, dia membandingkan teman-teman. Jadi Harry Pras ini dibandingkan dengan Umar bin Hafiz. Jadi wali kutub dibandingkan dengan wali murid. Saya kan wali murid. Kalau Umar bin Hafiz kan wali kutub. Dibandingkan sama Harry Pras. Ketika Harry Pras itu membahas bacaan Habib Umar yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang begitu-begitu tuh. Pokoknya yang bacaan seperti ini juga. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yusiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Pokoknya bacaan-bacaan Habib Umar ketika saya mereaction, hanya mereaction ya, tidak menganggap bacaannya buruk dan lain sebagainya. Saya hanya mengucapkan bacaannya kurang jelas gitu ya. Karena apa? Harry Pras juga ketika membaca Al-Quran tidak jelas juga, karena apa? Masih belajar. Kalau Habib Umar kan orang Yaman, sehari-hari sudah bahasa Arab, jadi sudah paham dia. Kalau Harry Pras kan perlu belajar lagi. Jadi ketika saya membahas seperti itu, apa yang mereka lakukan? Membandingkan bacaan Harry Pras, teman-teman. Sampai-sampai setiap kalimat yang keluar dari mulut saya tuh mereka korek-korek. Kurang tebel, kurang tebel, ain, kurang tepat. Sampai dikorek sedemikian rupa. Tapi ketika bacaan Habib Umar yang seperti ini, gak ada mereka berani. Karena apa? Dibela sama Ustadz Adi Hidayat, As-Surah Pemusik itu ya. Wah, Adi Hidayat si surat pemusik itu membela Habib Umar Hafiz. Sekarang ini banyak orang yang tidak sopan ya, mengkoreksi bacaan Habib Umar. Jangan macam-macam, dia itu wali Allah, cucu Nabi. Masih terngiang-ngiang di kepala saya ucapan itu. Kekonyolan seperti ini diucapkan oleh Habib Adi Hidayat ini. Habib Adi Hidayat, Habib Abdul Somad, Habib Yahya, Habib Idrus Ramli. Pokoknya mereka ini pantas sekali dijuluki Habib. Karena apa? Memang mereka juga keturunan Habib. Sampai Kiai Ahmad Dahlan, teman-teman, Habib. Kata siapa? Kata Adi Hidayat. Seperti Syekh Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah. Itu Habib. Itu Habib. Man Rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Ya Umar bin Abdurrahman al-Affad, ya Umar bin Abdurrahman al-Affad, ya Umar bin Abdurrahman al-Affad, ya Umar bin Abdurrahman al-Affad. Man Rabbuka. Orang kalau cuma ngandalin hafalan, ngandalin ilmu, bakalan hancur, bakalan habis, nggak bakalan selamat di dalam kuburannya. Ketika saya nggak tahu harus menjawab bagaimana, grogi. Tahu-tahu datang Imam Al-Haddad di hadapan saya, menghalangi antara saya dengan malaikat tersebut yang mau nyiksa saya. Dia bilang, Imam Al-Haddad bilang, stop. Hadza min ashabina. Ini mayit nih, sahabat saya. Itu malaikat mundur, marhaba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai seperti itu mereka ini untuk mengagungkan kelompok-kelompok Ba'alawi. Sampai apapun takhayul bi'an hurafat yang diajarkan oleh Ba'alawi disanjung-sanjung, dipuja-puji, dibela-bela. Bahkan saking membelanya dia,
Adi Hidayat mengucapkan bahwa rumah proklamasi itu adalah rumah hibah yang diberikan oleh Habib. Terus lagu kebangsaan juga adalah karangan Habib. Padahal orang yang dia maksud bukan Habib, teman-teman. Hanya orang biasa yang kebetulan berbangsa Arab. Arab ke Jawa, hidup di Indonesia. Tapi apa yang dibuat oleh Adi Hidayat? Dihabibkan, karena memang ada artikel yang menyatakan kalau Pak Mutahari itu adalah seorang Habib katanya. Kacau. Aduh, banyak kengacauan di kalangan Habib, tapi masih banyak yang mempercayainya. Karena apa? Di Indonesia, saking banyaknya orang yang polos, awam, lugu, dimanfaatkan oleh mereka, oknum-oknum Habib ini, untuk dibodoh-bodohi, ditipu, dan bahkan diperas. Sampai-sampai bekas siwak mereka dilelang, bekas sorban mereka dilelang, bekas kaos kotang mereka dilelang, sampai laku jutaan rupiah. Bekas roti, ya roti bekas diiris-iris, digigit, dijual, dilelang, laku. Air botol minuman dibuka, diminum, disisain, diminum cuma sedikit, dijual, laku teman-teman. Modalnya 2.000, laku 20.000. Oh, kemurahan 100.000. Kurang nyeleneh apa ajaran mereka? Butuh hajat apa kalian? Butuh kesembuhan? Pergi ke Habib, minta jarinya tuh dicelup-celupin ke botol aqua kalian, sembuh kalian. Jadi gila kalian. Ya Allah. Saya tidak punya kalimat apa-apa lagi selain miris melihat gerombolan-gerombolan oknum Habib ini banyak menipu umat di Indonesia. Banyak.